Pemirsa, sejumlah tantangan dihadapi petugas dan jemaah haji di Arab Saudi selama musim haji tahun ini. Permasalahan dimulai dari kartu nusuk hingga adanya jemaah yang terpisah di Tanah Suci. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah mengeluarkan surat edaran terkait puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, di mana pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah akan terjadi pada 8 Zulhijjah 1446 Hijriah. Surat edaran menyebut para jemaah diminta bersiap di hotel asal hingga batas waktu 31 Mei 2025 pukul 18.00 dan berisiko tidak terlayani pergerakannya ke Armusna karena tidak sesuai dengan data syarikah dan markas. Untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Muklis M. Hanafi, dan jemaah haji asal Yogyakarta, Ahmad Khalid Abdul Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Tes, apakah suara saya masuk jelas? Ya, Mas Dul sudah terdengar, Pak Muklis sudah bisa mendengar ya? Baik, saya ingin mulai dulu dari Pak Muklis. Bagaimana, apakah alhamdulillah sekarang semuanya jemaah haji sudah tiba di Arab Saudi, apa yang bisa Anda laporkan saat ini, Pak? Pak Muklis. Baik, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Muklis, Ketua PPIH, saya ke Mas Dul. Mas Dul, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gimana perjalanan? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Anda satu grup berapa orang nih berangkat ke Jeddah? Kalau kloter saya kan saya kloter 69, itu masuk ke gelombang 2. Jadi kita langsung landing ke Jeddah dan langsung Mekah. Itu kalau untuk satu rombongan saya sendiri itu sekitar 42 orang. Oke. Anda bersama keluarga ya? Iya, saya menemani ibu saya. Oke, ibu usia berapa? Ibu usia 58 sekarang. Oke, masih muda banget ya, alhamdulillah. Ini berarti hari berapa nih? Hari pertama, hari kedua tiba di Jeddah? Oh, di Mekah sekarang ya? Saya sekarang di Mekah. Itu udah sekitar 10 hari. 10 hari. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama 10 hari di sana? Yang jelas yang pertama sampai kita di Jeddah itu kita langsung perjalanan menuju Makkah untuk check-in hotel dan kemudian langsung melaksanakan umroh wajib yang pertama. Ya, setelah melakukan umroh wajib yang pertama itu jamaah ya mungkin ada acara-acara yang diisi oleh dari petugas haji, ada arahan-arahan informasi. Untuk di lain selain itu kalau dari KBIH kami sendiri yang kami gunakan itu ada acara-acara seperti city tour ya ke Armusna ya, ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga. Kemudian ada city tour juga ke Museum Wahyu, dan sisa-sisanya kita dihimbau untuk menghemat tenaga untuk nanti mempersiapkan diri di puncak haji. Jadi memang tidak dianjurkan untuk banyak beraktivitas di luar ya. Seperti itu. Oke, Mas Dul, kalau di Jakarta kan sekarang lagi panas-panasnya ya, kalau pagi sampai siang. Gimana cuaca di Mekah dan Madinah saat ini? Untuk cuaca, Masya Allah sekali Mbak. Di Mekah ini kan sekarang lagi musim panas, puncak musim panas. Kebetulan saya dahulu juga S1-nya itu saya di Al-Azhar di Kairo ya. Jadi saya sudah pernah merasakan puncak musim panas yang sama. Nah kebetulan di musim panas di Mekah itu memang jauh lebih panas, ya nggak terlalu jauh dari di Mesir. Cuma kita sekarang ada di sekitar 42, 43. Wow. Sekitar segitu. Ada himbauan khusus nggak dari penyelenggara? Bagaimana agar tetap menjaga stamina? Mekah, Madinah memang panas, tapi sekarang lagi panas-panasnya, bahkan sampai 47 derajat sempat ya? Iya. Ya. Memang kalau untuk puncak panasnya itu kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang Saudi sendiri, nanti di puncak musim panas biasanya bisa menyentuh angka 50 derajat bahkan. Tetapi kalau untuk himbauan-himbauan dari dari petugas haji, memang kita tadi seperti saya sebutkan pertama, kita tidak dianjurkan untuk banyak menghabiskan atau keluar hotel, kemudian beraktivitas fisik yang banyak di luar hotel, ya seperti itu. Kalaupun kita mau keluar, dianjurkan malam, ya, karena di musim panas ini biasanya memang banyak beraktivitas di malam hari. Kalau misalnya mau ke Masjidil Haram, kita di waktu-waktu
tahajud jam 2 kita berangkat ke Masjidil Haram, kemudian nanti pulangnya setelah subuh atau sekitar waktu syuruk jam 6 pagi. Kemudian kita juga dihimbau untuk banyak mengkonsumsi vitamin, tentunya juga kita banyak minum air putih tentunya, karena ditakutkan ya, karena musim panas ini kan benar-benar buat kita tenggorokannya kering. Seperti itu. Kemudian juga untuk menggunakan semacam moisturizer atau pelembab ya pada kaki, pada tangan kita, pada bibir kita, karena sangat kering wajah kita seperti itu. Oke. Di kloter Anda, Mas Dul, kan juga pasti ada yang usia lebih dari 60-70 tahun ya. Saya nggak ingin menyebut lansia, karena lansia masih sangat muda kalau berangkat ke Mekah. Apakah mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan cuaca di sana? Mungkin kemarin ada beberapa kejadian memang tapi kalau untuk di sekitar hotel tidak ya. Kalau saat melaksanakan umroh ataupun tawaf sunnah ketika di Masjidil Haram, ketika lagi panas-panasnya itu mungkin ada beberapa yang pingsan atau mungkin capek atau kehausan seperti itu. Oke. Ya, saya kalau saya melihat untuk yang usia-usia memang yang relatif menginjak di atas 50 tahun itu emang banyak sekali, tapi terlihat mereka mungkin cukup segar ya. Karena memang dari petugas memang ada tes medis dan sebagainya ya, yang membuat memastikan jamaah itu siap untuk berangkat dan siap untuk melaksanakan ibadah haji ini. Insya Allah ibadah haji ini memang kita sangat dituntut banget Mbak ya untuk fisik kita bagi nanti saat puncak haji seperti itu. Tapi insya Allah, alhamdulillah sejauh ini untuk fisik rata-rata saya lihat jamaah haji Indonesia terkenal cukup rajin, cukup kuat ya, seperti itu Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Muklis terlebih dahulu. Pak Muklis, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, apakah sudah bisa mendengar saya Pak Muklis? Assalamualaikum. Ya, saya mendengar sekarang. Sebab tadi saya lihat di Nusantara TV mute gitu. Oke, terima kasih. Pak Muklis, posisi Anda di mana saat ini Pak? Saya sekarang di kantor urusan haji KJRI Jeddah ya. Kebetulan sedang mati lampu di kantor gitu. Baik. Pak Muklis, apakah sekarang jemaah haji semuanya sudah tiba di Mekah atau mereka masih ada yang di Madinah? Ya, sampai saat ini jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi sebanyak 195.000,4 ya. Dari 221.000 ya Pak? Sekitar 195.000 ya. Dari 200. Jadi dari 525 kloter, itu ada 502 kloter yang sudah tiba di Arab. 76 jamaah haji per saat ini ya. Baik, kondisi mereka bagaimana Pak semuanya yang sudah tiba di sana? Alhamdulillah saat ini kondisi jamaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi, khususnya di Mekah, karena gelombang pertama dari Madinah semua sudah masuk ke Mekah per tanggal 25 Mei yang lalu. Kemudian sekarang gelombang kedua yang melalui Jeddah itu juga langsung menuju Mekah ya. Semua jamaah haji ketika tiba di Mekah langsung menunaikan umroh wajib. Sejauh ini tidak ada kendala berarti karena yang belum dapat kartu nusuk pun bisa dibantu dengan visa ya, visa haji yang mereka miliki. Kemudian mereka ditempatkan di 205 hotel yang tersebar di kota Mekah ini dan langsung dilayani konsumsinya oleh 55 perusahaan yang telah berkontrak dengan penyelenggara haji Indonesia. Baik, kalau tidak salah ada juga rombongan jemaah haji yang terpisah dari rombongan ya Pak yang dilaporkan ke PPIH. Ada berapa orang Pak dan kondisinya sekarang bagaimana? Ya betul, memang ada konsekuensi yang harus kita terima akibat kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, terutama dalam hal ini Kementerian Haji, agar layanan di Mekah selanjutnya nanti Arafah, Muzdalifah, Mina itu berbasis syarikah dan markas atau maktab yang melayani mereka. Oleh karenanya jamaah haji yang datang dari Madinah untuk gelombang pertama, lalu kemudian gelombang kedua dari Jeddah, ketika masuk ke Mekah itu dia akan ditempatkan berdasarkan syarikah dengan markaznya.
Maka terjadilah di sini hampir tidak kurang dari 3.900-an orang yang mengalami keterpisahan ya karena perbedaan syarikah. Mereka itu terpisah antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, kemudian lansia dan disabilitas dengan pendampingnya, bahkan ketua kloter dengan jamaahnya ya. Tetapi melalui pendekatan persuasif, koordinasi yang baik dengan Kementerian Haji dan juga syarikah-syarikah yang memberikan pelayanan, mereka yang terpisah karena faktor-faktor tadi itu dapat dikembalikan di satu hotel ya. Sudah dan proses itu terus berjalan karena kloter-kloter itu berdatangan ya. Oke, karena banyak sekali 3.000 jemaah yang terpisah tadi ya Pak ya? Ya 3.000 artinya ada sekitar 1.500 pasangan ya. Baik. Yang terpisah. Pak Muklis, terkait dengan surat edaran yang hingga batas waktu 31 Mei pukul 18, mereka yang tidak berkumpul di hotel asal akan berisiko tidak dilayani. Apa konsekuensinya kalau tidak dilayani, terus bagaimana nasib mereka nantinya? Ya, tentu kita mencoba memitigasinya ya. Sejauh ini memang kebijakannya begitu. Karena pemberangkatan ke Arafah itu harus berbasis markas, berbasis syarikahnya. Tentu kita sudah menyiapkan plan B ya. Sekiranya nanti pada saatnya misalnya jamaah itu belum kembali ke tempatnya masing-masing, tentu akan ada pembicaraan lanjutan dengan Kementerian Haji dan syarikah-syarikah yang memberikan pelayanan. Intinya seluruh stakeholders, pemangku kepentingan yang ada di Arab Saudi, baik itu Kementerian Haji maupun Arab Saudi maupun syarikah serta PPIH Arab Saudi, berkomitmen tidak boleh ada jamaah haji yang sudah tiba di Mekah tidak berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ada komitmen itu. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pak Muklis dan Mas Dul, kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.